Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Izinkan saya berbagi sekaligus mewarta di mana kita sebagai orang Kristiani diwajibkan untuk mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia. Pergilah berdua-dua masuk ke luar kota untuk menyampaikan sabda Allah. Lalu kita punya dasar yang kuat di mana kita punya akal budi yang bisa mengenal dan kita berusaha untuk mengenal Allah dengan benar dan baik. Bapak Ibu, ternyata disitulah kita belajar yang namanya teologi, termasuk kalau kita rajin ke gereja atau mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat kerohanian. Secara tidak sadar Bapak Ibu kita belajar teologi. Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Di situ kita punya kerapuan. Setelah dibentuk bagaikan bejana, Allah menghembuskan napas kehidupan ke dalam diri manusia melalui hidungnya, sekaligus menanamkan Roh Kudus yang paling dalam di dalam diri manusia. Itulah kelebihan manusia yang sungguh luar biasa. Lalu Allah juga melengkapi manusia cipta, rasa, dan karsa. Kalau yang paling gampang dipahami adalah manusia itu berbudi, berhati nurani, dan mempunyai kebebasan. Kita mempunyai hati nurani, artinya Bapak Ibu, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa berbagi, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, tolong menolong, saling membantu, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita diberi kebebasan Bapak Ibu, kita bisa menentukan segala kehidupan kita secara bebas, termasuk beragama, pendidikan, pekerjaan, dan di mana kita harus beraktivitas untuk melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bebas menentukan hidup kita sendiri. Lalu kita diberikan akal budi. Artinya Bapak Ibu, kita bisa mengenal Sang Pencipta kita. Kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa mengenal bagaimana cara kita untuk menata dan memperjuangkan kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang ditanamkan Tuhan di dalam diri kita yang melebihi dengan ciptaan Tuhan lainnya. Kalau binatang Bapak Ibu tidak memiliki cipta, rasa, dan karsa. Begitu juga penciptaan manusia. Kita memang diciptakan dengan tangan Tuhan itu sendiri, dengan penuh kasih, penuh cinta, dan persiapan yang begitu matang dan luar biasa. Sedangkan kalau ciptaan Tuhan lain, hanya Tuhan berfirman, jadilah. Contohnya Bapak Ibu, langit dan bumi. Tuhan hanya berfirman,
jadilah langit dan bumi, maka jadi. Begitu juga binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, di air, hanya berfirman, jadilah, maka jadi. Bapak Ibu, semoga apa yang saya bagikan tentang kelebihan manusia dibandingkan ciptaan Tuhan lainnya dapat memotivasi kita untuk lebih mengenal diri kita, karena orang yang maju, orang yang berkembang, orang yang sukses harus tahu kelebihan dan kekurangan akan dirinya. Kalau ada kelebihan, talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, maka seharusnya kita harus mengembangkan dan menghasilkan 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan seterusnya. Lalu kalau ada kelemahan-kelemahan kita atau hal yang negatif dalam perjalanan hidup kita, maka marilah kita mengubah dari negatif menjadi positif, supaya perjalanan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.